Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa lama lagi waktu yang Anda miliki setelah memasuki usia 70 tahun? Seiring bertambahnya usia, setiap tahun terasa semakin berarti. Tanpa disadari, tubuh Anda sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda mengenai berapa lama Anda mungkin akan bertahan hidup. Sebagian orang di usia 70-an masih tampak bugar, tajam secara mental, dan penuh vitalitas. Sementara yang lain mulai kehilangan tenaga, menghadapi gangguan kesehatan, dan mudah merasa lelah. Apa yang membedakan mereka? Seringkali jawabannya terletak pada beberapa indikator penting, mungkin tampak sepele, namun sesungguhnya sangat menentukan, yang dapat memberikan petunjuk tentang masa depan kesehatan Anda. Dalam video ini, kami akan mengulas 7 indikator utama yang secara ilmiah dapat memperkirakan harapan hidup seseorang setelah usia 70 tahun. Tanda-tanda ini bukan sekadar spekulasi atau cerita lama, tetapi merupakan hasil temuan para ilmuwan dan praktisi medis dari studi terhadap individu yang berhasil menikmati usia lanjut dengan kualitas hidup yang baik. Setelah menyimak video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang aspek-aspek tubuh dan kebiasaan hidup yang patut diperhatikan, serta langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil untuk memperpanjang umur dan menjaga kesehatan Anda. Jangan lewatkan hingga akhir, karena bisa jadi ada faktor kecil yang selama ini luput dari perhatian Anda, padahal memiliki pengaruh besar terhadap masa depan Anda. Dan begitu Anda menyadari tanda-tanda tersebut, Anda akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi diri Anda saat ini, serta perubahan apa yang sebaiknya dilakukan demi menambah kualitas dan panjangnya usia Anda. Mari kita mulai sekarang. Tanda pertama, kecepatan langkah kaki Anda. Siapa sangka bahwa salah satu petunjuk terbaik tentang berapa lama seseorang bisa bertahan hidup setelah usia 70 tahun tidak terletak pada genetik, hasil pemeriksaan medis, atau pola makan. Justru, petunjuk tersebut bisa dilihat dari sesuatu yang sangat sederhana, kecepatan berjalan. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa lansia yang tetap bisa berjalan dengan kecepatan stabil dan relatif cepat di usia 70-an ke atas cenderung memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengalami penurunan kecepatan berjalan secara drastis. Hal ini karena kecepatan saat berjalan berkaitan erat dengan kondisi kesehatan secara umum, seperti kekuatan otot, kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta fungsi kognitif otak. Bayangkan ada dua pria lansia, Pak Jumadi dan Pak Firman, keduanya berumur 75 tahun. Pak Jumadi masih aktif berjalan setiap pagi. Ia mampu menjaga ritme langkahnya, tidak mengalami kesulitan saat menyeberang jalan atau menaiki tangga. Tubuhnya terlihat seimbang, gerakannya lancar, dan ia tampak percaya diri. Sebaliknya, Pak Firman, yang dulunya pun dikenal cukup aktif, kini sering tertinggal saat berjalan bersama orang lain. Ia mudah merasa lelah, kerap berhenti untuk beristirahat, dan terkadang tampak kurang stabil saat berjalan. Perbedaan kondisi ini cukup mencolok. Langkah Pak Jumadi menggambarkan bahwa fungsi tubuhnya masih baik, sedangkan penurunan kecepatan Pak Firman dapat menjadi indikasi awal adanya gangguan kesehatan yang lebih dalam. Berjalan lambat dan tidak stabil bukan semata-mata pertanda menua, melainkan bisa mencerminkan penurunan kekuatan otot, gangguan sirkulasi darah, atau bahkan gejala awal gangguan saraf. Perlu diingat bahwa kaki adalah penopang utama tubuh. Bila kekuatan kaki menurun, ketahanan tubuh secara keseluruhan pun akan ikut terdampak. Namun, ada kabar baik, kecepatan berjalan bisa dilatih dan ditingkatkan. Semakin sering seseorang berjalan, semakin besar kemungkinan otot dan daya tahan tubuhnya terjaga. Jika Anda merasa kecepatan berjalan mulai menurun, jangan dibiarkan. Mulailah dengan latihan ringan, seperti jalan kaki secara rutin, mengangkat beban ringan, atau melakukan gerakan penguat kaki. Pada akhirnya, kecepatan Anda dalam bergerak mencerminkan seberapa lama Anda bisa tetap aktif dalam hidup ini. Pantau terus ritme langkah Anda. Bisa jadi, itu adalah indikator paling sederhana untuk menilai kesehatan dan harapan hidup Anda ke depan. Tanda kedua, kekuatan genggaman tangan Anda. Mungkin hal ini terdengar tidak biasa, tetapi kekuatan tangan saat menggenggam ternyata bisa memberikan gambaran penting mengenai kondisi kesehatan Anda di masa tua. Menurut sejumlah penelitian, genggaman tangan merupakan salah satu indikator paling akurat untuk menilai vitalitas fisik seseorang yang sudah lanjut usia. Genggaman yang kokoh dan stabil biasanya menandakan bahwa massa otot masih terjaga, aliran darah baik, dan sistem saraf tubuh bekerja optimal. Sebaliknya, jika genggaman tangan mulai melemah, hal tersebut bisa menjadi pertanda awal adanya penurunan kekuatan otot, gejala kerapuhan tubuh, dan bahkan potensi munculnya masalah kesehatan yang lebih serius. Kita ambil contoh Pak Rohmat,
Seorang pria berusia 78 tahun yang masih dikenal dengan jabat tangannya yang tegas. Ia menjaga kebugarannya dengan rutin beraktivitas fisik ringan seperti angkat beban kecil, dan tidak pernah mengalami kesulitan saat membuka tutup botol atau membawa barang belanjaan. Berbeda halnya dengan Pak Wahyono, yang juga berumur 78 tahun. Dalam beberapa waktu terakhir, ia mulai merasa bahwa hal-hal sepele seperti memutar tutup botol atau menenteng tas belanja semakin terasa berat. Ia menganggapnya sebagai hal wajar karena usia. Padahal sebenarnya, penurunan daya genggam ini merupakan sinyal bahwa massa ototnya mulai menurun. Kondisi yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap jatuh, cedera, hingga memengaruhi harapan hidup. Fungsi tangan mencerminkan kekuatan otot secara keseluruhan. Jika kekuatan genggaman Anda berkurang, bisa jadi itu adalah cerminan lemahnya kondisi tubuh secara menyeluruh. Dan semakin lemah otot-otot Anda, semakin sulit pula untuk tetap mandiri, aktif, dan bertahan menghadapi tekanan kesehatan. Beruntung, kekuatan genggaman masih bisa ditingkatkan dengan latihan yang sederhana. Mulailah dengan kegiatan ringan seperti meremas bola karet, menggunakan alat latihan genggam, hand gripper, atau membawa beban kecil secara rutin. Latihan-latihan ini bisa membantu menjaga kekuatan tangan Anda dan memperlambat proses pelemahan otot. Luangkan waktu sejenak untuk mengecek kekuatan genggaman Anda saat ini. Jika jabat tangan Anda terasa kurang mantap dibanding sebelumnya, atau tugas harian terasa lebih berat dari biasanya, jangan diabaikan. Karena kekuatan Anda dalam menggenggam hari ini bisa menjadi cerminan dari seberapa kuat Anda akan bertahan dan menjalani hari esok. Tanda ketiga, kemampuan berdiri dengan satu kaki. Berdiri hanya dengan satu kaki seringkali jarang diperhatikan sampai seseorang mulai kehilangan kemampuan itu. Namun, mampu berdiri dengan satu kaki selama setidaknya 10 detik merupakan salah satu tanda penting yang dapat menunjukkan berapa lama Anda bisa hidup. Penelitian membuktikan bahwa mereka yang mengalami kesulitan menjaga keseimbangan berisiko lebih tinggi mengalami jatuh, cedera, bahkan penurunan fungsi otak. Sebaliknya, orang yang tetap bisa menjaga keseimbangan di usia 70 tahun ke atas biasanya memiliki harapan hidup yang lebih panjang dan kondisi kesehatan yang lebih baik. Bayangkan dua wanita, Bu Siti dan Bu Fatimah, keduanya berusia sekitar awal 70-an. Bu Siti selalu rajin bergerak, rutin berjalan kaki setiap hari, melakukan yoga, dan bisa mengangkat satu kaki selama beberapa detik tanpa kehilangan keseimbangan. Sementara itu, Bu Fatimah kurang memperhatikan latihan keseimbangan selama bertahun-tahun. Saat mencoba berdiri dengan satu kaki, ia segera goyah dan harus berpegangan agar tidak jatuh. Bu Fatimah belum menyadari bahwa kesulitan menjaga keseimbangan ini bukan hanya masalah kecil, melainkan tanda bahwa koordinasi tubuh, kekuatan otot, dan fungsi otaknya mulai menurun. Memiliki keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang sehat, serta otak yang berfungsi dengan baik. Jika Anda mulai sering tersandung, merasa tidak stabil saat berputar dengan cepat, atau harus berpegangan pada tembok atau perabot, maka ini saat yang tepat untuk mulai berlatih. Berita bagusnya, keseimbangan bisa diasah kembali melalui latihan sederhana, seperti berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik tiap hari, berjalan dengan langkah tumit menyentuh ujung jari kaki, atau latihan tai chi yang ringan untuk memperkuat kestabilan tubuh. Coba sekarang, berdirilah dan angkat salah satu kaki. Apakah Anda bisa bertahan 10 detik tanpa kesulitan? Jika belum, jangan khawatir, tapi jangan abaikan juga. Semakin sering Anda melatih keseimbangan sekarang, semakin kuat dan stabil Anda nantinya. Tanda keempat, pola tidur Anda. Kualitas tidur yang Anda dapatkan setiap malam sangat berpengaruh pada berapa lama Anda bisa hidup. Tidur bukan hanya waktu untuk beristirahat, melainkan saat tubuh melakukan perbaikan, memperkuat sistem imun, dan membersihkan racun dari otak. Penelitian membuktikan bahwa orang berusia 70 tahun ke atas yang mampu menjaga pola tidur yang teratur dan berkualitas cenderung memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang dan kondisi kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka yang sering mengalami gangguan tidur memiliki risiko lebih besar untuk mengalami penurunan daya ingat, penyakit jantung, serta sistem kekebalan yang melemah. Misalnya, dua pria bernama Pak Mulyono dan Pak Widodo, keduanya berusia sekitar pertengahan 70-an. Pak Mulyono memiliki jam tidur yang konsisten, tidur sekitar 7 jam setiap malam, dan bangun dengan perasaan segar dan bugar. Sementara Pak Widodo sering mengalami malam yang tidak nyenyak, sering terbangun, dan kadang-kadang sulit untuk kembali tidur. Seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh Pak Mulyono tetap prima, pikirannya tetap jernih, dan energinya stabil. Namun Pak Widodo mulai merasakan kabut otak, mudah lelah di siang hari,
dan perubahan tekanan darah, yang semuanya berhubungan dengan menurunnya kualitas tidurnya. Jika Anda sering terbangun di malam hari, sulit kembali tidur, atau merasa letih meskipun sudah lama berbaring, jangan abaikan tanda-tanda tersebut. Tubuh Anda sedang memberi peringatan. Masalah tidur bisa dipicu oleh stres, pola makan yang kurang baik, kurangnya aktivitas fisik, atau masalah kesehatan tersembunyi seperti sleep apnea. Berita baiknya, kualitas tidur bisa diperbaiki dengan beberapa perubahan sederhana, seperti mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, menetapkan rutinitas tidur yang teratur, mendapatkan sinar matahari pagi, dan menghindari makan berat menjelang malam. Tidur bukan sekadar agar merasa segar, tetapi penting untuk menjaga fungsi tubuh dan pikiran agar tetap optimal. Malam ini, coba perhatikan bagaimana Anda tidur. Jika merasa lelah saat bangun, sulit tidur, atau pola tidur berubah, saatnya untuk melakukan perbaikan. Karena kualitas istirahat hari ini sangat menentukan kesehatan dan kekuatan Anda di masa depan. Tanda kelima, nafsu makan dan pola konsumsi Anda. Setelah melewati usia 70 tahun, bagaimana Anda mengatur pola makan menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan potensi umur panjang Anda. Nafsu makan yang baik dan diet yang seimbang sangat berperan dalam menjaga kekuatan tubuh, ketahanan sistem imun, serta energi tetap optimal. Sebaliknya, penurunan nafsu makan secara tiba-tiba atau kebiasaan makan yang kurang sehat bisa mengindikasikan masalah kesehatan serius dan mempercepat proses penuaan. Ambil contoh dua wanita bernama Bu Margi dan Bu Santi, keduanya berusia 74 tahun. Bu Margi menikmati setiap hidangannya, memilih makanan segar dan alami, serta berhasil menjaga berat badannya tetap stabil. Ia pun senang memasak sendiri dan merasa penuh energi sepanjang hari. Sementara itu, Bu Santi mulai kehilangan selera makannya dibandingkan sebelumnya. Ia kerap melewatkan jam makan, lebih sering mengonsumsi makanan olahan, dan berat badannya menurun tanpa sengaja dalam 1 tahun terakhir. Bu Santi belum menyadari bahwa penurunan nafsu makannya bukan sekadar hal sepele, melainkan tanda tubuhnya mungkin tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal. Kondisi ini bisa melemahkan otot, memperlambat metabolisme, dan melemahkan sistem imun. Penurunan selera makan pada lansia seringkali terkait dengan masalah kesehatan mendasar seperti gangguan pencernaan, perubahan hormon, atau bahkan gejala awal penurunan fungsi otak. Jika asupan makanan kurang mencukupi, tubuh akan mulai membongkar jaringan otot, menyebabkan kelemahan, kerentanan, serta meningkatkan risiko jatuh dan penyakit. Apabila Anda mengalami perubahan dalam pola makan, seperti cepat merasa kenyang, kurang tertarik dengan makanan, atau berat badan turun tanpa alasan jelas, sebaiknya segera ambil langkah untuk memperbaikinya. Mengonsumsi makanan bergizi setelah usia 70 bukan hanya soal memenuhi rasa lapar, melainkan juga memastikan tubuh memperoleh nutrisi yang cukup untuk menjaga fungsi optimal. Prioritaskan makanan alami yang padat nutrisi, jaga kecukupan cairan tubuh, dan jangan abaikan tanda-tanda penurunan nafsu makan karena ini bisa jadi sinyal tubuh Anda membutuhkan perhatian khusus. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda masih menikmati makanan yang disantap? Apakah asupan protein, serat, dan lemak sehat sudah mencukupi untuk menjaga kekuatan tubuh? Atau Anda mulai merasakan penurunan nafsu makan dan energi? Pola makan yang Anda jalani sekarang sangat menentukan kekuatan dan kemandirian Anda di masa depan. Tanda keenam, cara Anda mengatasi stres. Bagaimana Anda mengelola stres setelah memasuki usia 70 tahun bisa menjadi penentu penting tentang seberapa lama Anda akan hidup. Stres yang berlangsung terus-menerus tak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan mempercepat proses penuaan. Sebaliknya, mereka yang mampu mengendalikan stres dengan baik biasanya tetap sehat, aktif, dan memiliki daya pikir yang tajam hingga usia senja. Contohnya adalah dua pria, Pak Jamal dan Pak Rusman, keduanya berumur 76 tahun. Pak Jamal menghadapi berbagai masalah seperti biaya tak terduga, gangguan kesehatan, dan persoalan keluarga, namun ia mampu mengatasinya dengan sikap tenang dan konsisten. Ia rutin berlatih teknik pernapasan, menjaga hubungan sosial, dan tidak terlarut dalam masalah lebih lama dari yang diperlukan. Sementara itu, Pak Rusman cenderung menyimpan stres, seringkali khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, merasa terbebani oleh masalah kecil, dan terjebak dalam pikiran negatif. Lama-kelamaan, stres yang terus-menerus ini memengaruhi kesehatannya. Tekanan darah meningkat, kualitas tidur menurun, dan energinya berkurang. Stres kronis memicu peradangan dalam tubuh yang berhubungan dengan berbagai penyakit utama pada lansia, mulai dari Alzheimer hingga gangguan jantung.
Jika Anda sering merasa tegang, mudah marah, atau kelelahan secara emosional, jangan abaikan tanda-tanda tersebut. Mencari cara mengurangi stres melalui meditasi, olahraga, latihan pernapasan, atau bahkan tertawa bisa memperpanjang usia Anda. Renungkanlah, saat menghadapi masalah, apakah Anda dapat menyesuaikan diri dan melangkah maju, atau justru terjebak dalam kecemasan dan membiarkan stres menguasai hidup Anda? Kemampuan untuk tetap tenang, menemukan solusi, dan fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan bukan hanya membantu kesehatan mental, tapi juga sangat menentukan seberapa lama dan berkualitas hidup Anda. Jika Anda masih menonton dan merasa informasi ini berguna, tuliskan angka 6 di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda. Jika belum berlangganan, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghasilkan konten bermanfaat dan menginspirasi. Mari kita lanjutkan. Tanda ketujuh, hubungan sosial Anda. Kekuatan hubungan yang Anda miliki bisa menjadi salah satu tanda paling jelas tentang seberapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa orang yang memiliki ikatan sosial yang kuat, baik melalui persahabatan, keluarga, maupun keterlibatan dalam komunitas, cenderung menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih lama. Sebaliknya, rasa kesepian dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung, depresi, penurunan kemampuan kognitif, bahkan kematian dini. Ambil contoh dua wanita bernama Bu Emi dan Bu Fitri, keduanya berusia 78 tahun. Bu Emi memiliki kehidupan sosial yang aktif, ia rutin berkomunikasi dengan teman-teman lama, ikut klub buku di lingkungan sekitar, dan senang menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia menantikan setiap percakapan, sering tertawa, dan merasa dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Bu Fitri lebih sering menghabiskan waktunya sendiri. Ia kehilangan kontak dengan banyak teman lama selama bertahun-tahun, dan meskipun memiliki keluarga, jarang sekali berkomunikasi. Seiring waktu, ia mulai merasakan isolasi, suasana hatinya menurun, dan kondisi kesehatannya turut memburuk. Interaksi sosial bukan hanya soal dukungan emosional, tetapi juga berpengaruh langsung pada kesehatan fisik. Saat Anda berhubungan dengan orang lain, otak tetap aktif, tingkat stres menurun, dan tubuh melepaskan zat kimia yang meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda mulai menarik diri dari kegiatan sosial, menghindari panggilan telepon, atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dibanding biasanya, ini saatnya untuk berubah. Menjaga koneksi sosial tidak harus selalu dikelilingi oleh banyak orang. Upaya kecil seperti menghubungi teman lama, bergabung dengan kelompok yang memiliki minat sama, atau membiasakan diri melakukan percakapan bermakna bisa memberikan dampak besar. Hubungan yang Anda pelihara hari ini bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan memperpanjang umur Anda di masa depan. Sebagai penutup, setelah mengenal 7 tanda ini, luangkan waktu untuk merenung. Apakah Anda menjalani hidup dengan penuh kekuatan dan percaya diri, ataukah mulai merasakan perubahan halus yang mungkin merupakan tanda peringatan? Kabar baiknya, sebagian besar faktor seperti kecepatan berjalan, kekuatan genggaman, keseimbangan, kualitas tidur, pola makan, tingkat stres, dan hubungan sosial adalah aspek yang bisa Anda tingkatkan. Masa depan Anda tidaklah tetap dan pilihan yang Anda buat hari ini akan sangat memengaruhi berapa lama Anda bisa menjalani hidup. Jika Anda menyadari ada hal yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai dokter menyuruh Anda berubah. Mulailah sekarang juga, berjalan lebih sering, memperkuat otot, prioritaskan tidur yang baik, jaga hubungan sosial, dan kelola stres dengan bijak. Tujuan utamanya bukan sekadar hidup lebih lama, tetapi hidup dengan kualitas yang lebih baik. Karena pada akhirnya, umur panjang bukan hanya soal jumlah tahun yang tersisa, melainkan juga bagaimana kualitas hidup yang Anda jalani. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Tuliskan komentar di bawah tentang satu hal yang Anda pelajari dan bagaimana Anda berniat menerapkannya dalam kehidupan Anda. Pendapat Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberikan kami motivasi dan semangat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus menyajikan konten berkualitas yang dapat menginspirasi dan memberi informasi bagi Anda. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.